Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 23. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat yang sama, di kantor pusat toko, di pavilion yang elegan, pelayan Wang Yuan memandang Zhang Yihan dengan kaget dan berkata, "Manager Zhang, apa yang terjadi?" Tiange kota Sishu, pada hari-hari ini dibuka, benar-benar mengeluarkan 1 juta pil hukuman berkualitas tinggi. Awalnya, anak muda itu meragukan apakah pil ini palsu. Namun, saya baru saja mendengar bahwa orang-orang abadi yang tidak dapat menembus ranah untuk waktu yang lama telah menyentuh batas ranah setelah minum pil. Manajer Zhang, apa latar belakang Tan Yun? Dia tiba-tiba membuat 1 juta pil hukuman terbaik. Mendengar pidato itu, Zhang Yihan tampak terkejut dan berkata, jika orang tua ini tidak salah menebak, Tan Yun adalah master pil abadi tingkat suci. Jika tidak, dia tidak bisa memperbaiki pil menghukum terbaik. Selain itu, saya bertanya-tanya, bukankah dikatakan bahwa ada kekurangan eliksir untuk memperbaiki pil menghukum terbaik di tanah terlantar? Tapi bagaimana Tan Yun memperbaikinya? Wang Yuan, ikuti aku ke kota Tiange dari Sishu dan kunjungi Tan Yun. Zhang Yihan adalah makhluk abadi tingkat 1 pemurnian abadi. Dari kata, kunjungan, di mulutnya, kita bisa melihat bahwa posisi Tan Yun di hatinya melonjak. Saat ini, suara seorang pelayan datang dari luar pintu. Manager Zhang, penjaga toko Chu dari Tiange, kota Sishu, mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Sekarang dia menunggu di aula di lantai pertama. Penjaga toko Chu, Zhang Yihan menggelengkan alis putihnya dan tampak bingung. Wang Yuan berkata, Chu Xiao, pelayan kecil Tan Yun. Sekarang dia adalah penjaga toko di Tiange, kota Sishu. Mendengar pidato itu, Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, oke, beritahu penjaga toko Chu bahwa lelaki tua itu akan segera turun. Saat ini, Chu Xiao berhenti dan berdiri di aula di lantai pertama. Di belakangnya, ada 10 abadi tingkat ke-9 menghukum abadi. 10-9 tingkat abadi ini adalah pengawal pribadi dari rekrutan baru Chu Xiao hari ini. Belum lama ini, Zhang Yihan dan Wang Yuan turun dan datang ke aula di lantai pertama. Mereka tersenyum ramah dan berkata, penjaga toko Chu datang ke pintu dan membuat kantor pusat toko saya cerah. Manager Zhang memuji dengan salah. Chu Xiao memeluk tinjunya dan berkata, hari ini, saya diperintahkan oleh bos untuk mengembalikan aula abadi ruang waktu terbaik dan membayar sewa. Dengan itu, Chu Xiao memberikan ruang abadi ruang waktu kepada Zhang Yihan. Zhang Yihan melambaikan tangannya dan berkata, yah, lelaki tua dan Tan Yun seperti teman lama pada pandangan pertama. Aula peri ini diberikan kepada Tan Yun. Selain itu, 2 bulan kemudian, Tan Yun akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande. Mendengar pidato itu, Chu Xiao memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih, Manajer Zhang, untuk merawat bos saya. Bos saya sekarang memiliki senjata sihir kultivasi baru. Oleh karena itu, inilah mengapa saya membiarkan generasi muda kembali ke pemilik aslinya. Oh begitu, Zhang Yihan tersenyum dan menerima aula abadi ruang waktu master terbaik. Adapun senjata sihir budidaya di mulut Chu Xiao, Zhang Yihan tidak bertanya secara rinci. Kemudian, Chu Cik membayar 1 kali sewa 1 tahun abadi, juga 100 tahun. 1 tahun adalah 1 juta batu abadi kelas bawah, dan 100 tahun adalah 1 juta batu abadi kelas menengah. Setelah Zhang Yihan menerima cincin abadi yang berisi jutaan batu abadi kelas menengah, dia berkata sambil tersenyum, penjaga toko Chu, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi orang tua ini pil hukuman terbaik untuk dilihat. Mendengar pidato itu, Chu Cik menepuk kepalanya dan berkata, aduh, generasi muda, aku hampir melupakan hal-hal penting. Ada 1000 pil menghukum abadi di dalamnya. Bosku berterima kasih atas perhatianmu sebelumnya. Berbicara tentang Chu Xiao, cincin abadi sering berkedip di antara jari-jarinya.
dan 1000 pil biru terbang keluar dari cincin abadi dan tergantung di depan Zhang Yihan. Di sebelah Zhang Yihan, Wang Yuan, yang di ranah menghukum abadi, melihat 1000 pil hukuman, dan air liurnya tidak bisa tidak mengalir keluar. Zhang Yihan terkejut, mengulurkan jari-jarinya, mengambil satu, meletakkannya di ujung hidungnya, menciumnya, dan menatap bayi yang meringkuk di dalam pil. Dia tampak terkejut dan berseru, "Bau obat yang kuat. Ini benar-benar pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Itu luar biasa. Penjaga toko Chu, kalian Tiange kota Sisu, telah lama membeli 1600 jenis obat peri. Apakah itu untuk memperbaiki pil menghukum terbaik?" Mendengar pidato itu, Chu Xiao mengangguk dan berkata, "Ya. Ramuan kelas atas untuk menghukum makhluk abadi ini disempurnakan oleh Tan Yun." Zhang Yihan bertanya, "Iya, itu disempurnakan oleh bosku." Chu Xiao mengagumi dengan mata melotot. Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, "Penjaga toko Chu, saya telah menerima pil ini. Terima kasih untuk Tan Yun dari saya. Manajer Zhang, awalnya bos saya ingin datang sendiri, tetapi dia mengatur agar generasi muda mengunjungi Anda sekarang." Chu Xiao berkata, "Oh, iya, bos saya secara khusus mengatakan kepada generasi muda untuk membawakan Anda 11 pil." "Yah, apa lagi?" Zhang Yihan terkejut. "Nah, ada 11 lagi," kata Chu Xiao. "Tidak, aku sudah berada di tahap pertama pemurnian abadi. Pil menghukum abadi tidak berguna bagiku." Zhang Yihan berkata. Chu Xiao berkata, "Manajer Zhang, kamu salah paham. 11 pil ini, kata bosku, akan membantu kultivasimu." "Oh, orang tua itu ingin melihat pilnya. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa ini." Chu Xiao berkata dengan santai. Dalam sekejap cincin abadi di antara jari-jarinya, 11 pil berkilauan dan tembus pandang dengan janin pil di dalamnya terbang keluar dari cincin abadi dan tergantung di depan Zhang Yihan. Zhang Yihan tiba-tiba melebarkan matanya, memperlihatkan warna yang sangat luar biasa di matanya yang berlumpur. Wajahnya dengan jejak tahun mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Dia mengguncang tubuh lamanya dengan keras dan berseru dengan suara gemetar, "Ya Tuhan! Pil ini adalah pil terbaik untuk memurnikan makhluk abadi. Ini, bagaimana bisa? Bukankah pemilik Guild Alkimia mengatakan bahwa tempat yang ditinggalkan itu tidak memiliki obat mujarab untuk memperbaiki pil pemurnian abadi terbaik?" Pada saat ini, Zhang Yihan terkejut dan sangat berterima kasih kepada Tan Yun. "Saya adalah tingkat pertama pemurnian abadi. Jika saya memiliki 11 ramuan pemurnian terbaik ini, saya akan dipromosikan ke tingkat ke-12 dari pemurnian abadi dengan lancar melalui kultivasi." "Kuda Tuhan, persetan!" Chu Xiao melompat dengan kejutan, "Pil pemurnian terbaik. Apakah kamu tidak tahu?" Zhang Yihan bertanya. "Saya tidak tahu. Ketika bos saya memberi saya pil, dia tidak menyebutkan bahwa itu adalah pil." Ketika Chu Xiao menjawab, seluruh orang menjadi gila karena kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bosnya begitu hebat. Zhang Yihan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memeluk Chu Xiao dan berkata, "Ketika Tan Yun meninggalkan retret, ingatlah untuk memberitahu orang tua ini bahwa orang tua ini akan berkunjung. Orang tua itu memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi biarkan Xiao Yuanzi menghiburmu terlebih dahulu." Mendengar ini, Chu Xiao berkata, "Oh tidak, kamu selalu sibuk, dan generasi muda juga harus kembali." Selanjutnya, Zhang Yihan secara pribadi mengirim Chu Xiao keluar dari kantor pusat toko. Di bawah sinar bulan, Wang Yuan tampak terkejut dan berkata, "Pelayan Zhang, di mana Tan Yun?" Tan Yun tidak hanya menyempurnakan pil hukuman terbaik, tetapi juga menyempurnakan pil pemurnian terbaik. Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata tanpa ragu, "Karena Tiange kota Sisu belum secara terbuka menjual ramuan halus terbaik, Tan Yun tidak boleh ingin orang tahu untuk saat ini. Ingatlah bahwa masalah ini tidak dapat dibocorkan. Tan Yun menyempurnakan pil hukuman terbaik dan pil pemurnian terbaik. Masalah ini sangat penting. Aku harus segera pergi untuk kembali ke kediaman tuan kota dan memberitahu kakak laki-laki tertuaku tentang hal ini." Setelah itu, Zhang Yihan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke langit. Dia dengan cepat terbang melintasi langit malam dan terbang menuju rumah master kota di pusat kota.
10 hari kemudian, kota abadi Suanyuan, kota terdalam. Di area pusat kota abadi Suanyuan, ada 98 gunung peri yang langsung menjulang ke dalam awan. Dalam kelompok gunung peri yang luas ini, gunung peri yang menonjol dari keramaian adalah Gunung Suci Suanyuan tempat Tuan Kota tinggal. Tuan Kota Suanyuan tidak tinggal di rumah Tuan Kota, tetapi berlatih di puncak Gunung Suci Suanyuan sepanjang tahun. Kediaman Master Kota yang megah dan megah dibangun di tengah Gunung Suci Suanyuan yang indah. Suara mendesing. Seberkas cahaya jatuh dari langit melawan matahari terbenam dan berubah menjadi Zhang Yihan di gerbang rumah Tuan Kota. Pelayan yang baik Zhang. Kedua penjaga di pintu tingkat 12 ranah menghukum abadi berkata dengan hormat kepada Zhang Yihan. Ya, Zhang Yihan mengangguk dan bertanya, kakak laki-laki tertuaku, apakah dia ada di mansion? Laporkan kembali ke pelayan Zhang. Pengurus rumah tangga tua ada di rumah. Ketika kedua pengawal itu menjawab dengan hormat, Zhang Yihan melangkah ke rumah Tuan Kota. Kamu benar. Kakak tertua Zhang Yihan adalah pengurus rumah tangga tua di kediaman Tuan Kota, Zhang Yizong. Zhang Yihan melintasi paviliun, jembatan, dan air yang mengalir, dan langsung menuju paviliun Zhang Yizong, paviliun Yizong. Kakak, adik kedua sudah kembali. Zhang Yihan tersenyum dan memasuki paviliun dan langsung menuju ke lantai 2, kamar kakak laki-laki. Ketika dia tidur, seorang lelaki tua dengan tulang abadi perlahan membuka matanya. Segera, dia bangkit dan tersenyum, saudara kedua, apa yang membawamu kembali? Apakah saudara laki-laki kedua membutuhkan aku untuk mengunjungi saudara laki-laki tertua? Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki tertua. Apakah ranah telah ditingkatkan? Sayang, Zhang Yizong berkata dengan murung, tidak peduli bagaimana aku berlatih, aku tidak dapat memasuki tingkat ke-12 ranah pemurnian. Saudaraku, aku telah terjebak di tingkat ke-11 pemurnian abadi selama 500 tahun. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menerobos. Mencium pidato itu, Zhang Yihan membalikkan tangannya. Sebuah pil kristal muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Zhang Yizong. Saudaraku, ambillah dan coba. Ini adalah pil pemurnian abadi. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Yizong menatap tajam pada janin pil yang meringkuk seperti bayi di dalam pil, dan matanya yang keruh mengungkapkan keterkejutan yang tak terkendali. Ini sebenarnya pil pemurnian abadi terbaik. Kakak kedua, apakah ini benar? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah Guild Alkimia mengatakan bahwa tidak dapat menemukan ramuan untuk menggantikan alkimia terbaik? Oh, begitu. Itu adalah Serikat Alkimia yang menemukan pengganti ramuan lain, kan? Zhang Yihan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, jangan bersemangat. Dengarkan aku perlahan. Selanjutnya, Zhang Yihan memberitahu Zhang Yizong tentang tantangan lompatan katak Tan Yun dan semua yang terjadi pada Tan Yun. Ini bagus, itu benar-benar hebat. Zhang Yizong memuji Tan Yun, kekuatan tantangan lompatan dan kemampuan alkimia. Saudaraku, aku sangat optimis tentang Tan Yun. Jika kamu memiliki kesempatan, setelah kamu bertemu dengan Tuan Kota, bantu saudaramu yang kedua untuk memperkenalkan Tan Yun kepada Tuan Kota. Kata Zhang Yihan. Oke, aku akan menuliskannya untukmu. Zhang Yizong berkata, ini hanya Tuan Kota. Dia baru saja retret beberapa hari yang lalu. Sekarang urusan di tentara bertanggung jawab atas 12 jenderal teratas. Saya tidak tahu kapan Tuan Kota akan retret. Setelah penguasa kota meninggalkan retret, kakak tertua memperkenalkan Tan Yun kepada penguasa kota. Berbicara tentang ini, Zhang Yizong mencibir, Guild Alkimia tidak tahu harus makan apa. Tuan Kota memerintahkan mereka untuk menemukan ramuan yang diperlukan untuk menggantikan pemurnian ramuan hukuman terbaik dalam 50 tahun, tetapi itu disempurnakan oleh Tan Yun di luar kota. Dari kata-kata Zhang Yizong, kita dapat melihat bahwa sepertinya dia penuh dengan kebencian terhadap Guild Alkimia. Kemudian, Zhang Yizong mendongak dan berkata, saudaraku yang kedua, Tuan kita masih seterang obor. Tan Yun diizinkan memasuki kota abadi Suanyuan. Hanya mengandalkan pemurnian Tan Yun, obat mujarab hukuman pamungkas juga bisa membuat tetua kita menghela nafas di depan semua jenderal. Kata tetua Zhang Yizong adalah paman penguasa kota,
Jenderal Xuanyuan saat ini, Xuanyuan Haokong. Xuanyuan Haokong keras kepala. Hubungannya dengan 11 jenderal lainnya telah mencapai titik di mana air dan api tidak bisa ditoleransi. Xuanyuan Haokong adalah paman tuan kota. Ya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia menutupi langit dengan satu tangan di tentara, karena 11 jenderal lainnya tidak takut pada Xuanyuan Haokong, baik karena status luar biasa mereka atau prestasi militer mereka yang luar biasa. Saat ini, jelas bahwa di hati Zhang Yihan dan Zhang Yizong, Tan Yun adalah Xuanyuan Haokong. Betul sekali, Zhang Yihan bergema, 11 jenderal lainnya ditujukan untuk tuan besar di mana-mana. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi, yang dapat dipopulerkan di seluruh tentara di masa depan. Tan Yun telah memberikan kontribusi yang begitu besar, dan tuan besar kita telah memberikan kontribusi yang besar. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melayani publik dan naik ke posisi jenderal yang hebat. Setelah mendengar pidatonya, Zhang Yizong mengangguk setuju dan berkata, "Sekarang, Tuan, saya tidak tahu kapan harus kembali. Kami akan memberitahu Tuan Besar kabar baik ketika Tuan Besar kembali dengan penuh kemenangan. Sebelum ini, kita harus memberitahu Tan Yun untuk tidak memberitahu persekutuan alkimia tentang ramuan pengganti yang diperlukan untuk memperbaiki pil-pil kualitas terbaik. Guild pemurnian pil ini berasal dari 11 jenderal lainnya. Sama sekali tidak mungkin bagi Guild pemurnian pil untuk mendapatkan ramuan alkimia sebagai gantinya. Pergi, bawa aku menemui Tan Yun segera. Aku ingin berbicara dengannya dan memintanya untuk tidak menjual pil hukuman terbaik kepada bawahan 11 jenderal lainnya." Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata, "Saudaraku, Tan Yun masih reret sekarang. Jangan ganggu dia." "Retret macam apa?" Zhang Yizong mengerutkan kening. Untuk masalah yang begitu penting, wajar untuk memberitahu dia sesegera mungkin. "Kakak, kamu tidak tahu sesuatu." Zhang Yihan berkata dengan tenang, "Dalam 50 hari lagi, Tan Yun akan bertarung dengan Mayor Jenderal Duan Tiande, jadi kita tidak bisa mengganggunya." Selanjutnya, Zhang Yihan memberitahu kakak laki-lakinya penyebab dan akibat dari pertempuran yang menentukan. "Oh, anak ini bodoh." Zhang Yizong mengelus janggutnya dan menatap, Tiande itu sudah merupakan tingkat keempat dari pemurnian abadi. Tan Yun hanya menghukum yang abadi. Hanya dalam 50 hari, bahkan jika dia lupa tidur dan makan, dia pasti bukan lawan Duan Tiande. Zhang Yihan menghela nafas, "Saudaraku, jangan khawatir tentang itu. Sekarang setelah deklarasi perang Tan Yun telah ditulis, sulit untuk pulih. Saya harap akan ada keajaiban pada saat itu." Waktu berlalu, lebih dari sebulan kemudian. Pada saat ini, hanya ada 10 hari tersisa dari pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Duan Tiande. Kota abadi Xuanyuan, barak dalam kota. Duan Tiande mengikuti atasan langsungnya untuk memimpin para prajurit abadi. Ketika mereka berperang dengan musuh, setelah kehilangan kedua belah pihak, mereka kembali ke barak. Duan Tiande, yang memasuki tenda militer, muntah darah ketika dia memikirkan perang. "Bawahan Li Yongchang, aku perlu menemui jenderal muda." Pada saat ini, suara hormat datang ke telinga Duan Tiande. Setelah Duan Tiande membiarkan Li Yongchang masuk, dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku hanya mencarimu. Bagaimana kabarmu? Bisakah bajingan Tan Yuna ditahan di kamp militer sekarang?" Li Yongchang mengepalkan tinjunya, tampak sedih dan marah dan berkata, "Laporkan kembali ke jenderal muda, Tan Yun tidak menangkapnya. Dan Jia Lai, yang dibunuh oleh Tan Yun." Tanpa menunggu kata-kata Li Yongchang, Duan Tiande berkata dengan suara galak, "Apa yang kamu bicarakan?